Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Tentang simak kursus semuanya mati mempulih parayah lang normal ini Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat rahmat hidayah kepada kita sekalian, sehingga di momentum yang indah ini, di bulan yang suci ini, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat dan afiat. Selanjutnya salawat dan taslim semoga tercurah kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang menjadi uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Dewan hakim yang arif dan bijaksana serta para hadirin yang sangat berbahagia. Di momentum yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan sekelumit tausiah singkat yang akan kita kutip berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan juga kepada Rasul serta dengan pemimpin kalian. Kenapa menjadi inti atau menjadi landasan pembicaraan saya pada kesempatan ini? Karena kita melihat bangsa negara kita tercinta ini sudah dirasuki dengan berbagai macam gangguan. Di antaranya adalah dengan berkembangnya yang namanya paham-paham radikalisme yang harus kita putus mata rantainya supaya tidak terus berkembang di negara yang tercinta ini. Radikalisme adalah sebuah filosofi atau sebuah pemahaman yang ingin merubah sebuah tatanan secara spontan dan berbagai macam cara dengan cara yang cepat. Bahkan sering bertentangan dan tidak sejalan dengan alur pemikiran yang ada. Sering bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul dan juga kepada pemimpinnya. Maka ini tugas siapa? Ini peran siapa yang harus memberantas ini? Bukan cuma tugasnya pemerintah, polisi, tetapi ini adalah tugas kita semua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika dha'ful iman." Bahwa barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah kalian berusaha untuk bagaimana mencegahnya. Dengan cara apa? Yang pertama adalah biyadihi, dengan tangan-tangan kalian. Yang dimaksud tangan di sini boleh melalui dengan kekuasaan, seperti dengan pemerintah, polisi dan lain-lain sebagainya. Tetapi jika kita tidak memiliki kekuasaan di dalam kepemerintahan, maka pabilisani, maka disinilah kami muncul sebagai peran dai untuk senantiasa mengingatkan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Tetapi jika tidak mampu dengan cara lisan, jangan kita berputus asa. Fabi qalbihi, mari kita senantiasa cegah itu semua dengan cara senantiasa mendoakan kepada Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang memiliki niat-niat seperti itu diubah niatnya atau diubah pola kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah serta dengan hakim yang mulia, olehnya itu, agar paham ini tidak merembes khususnya ke generasi muda kita, maka kita harus bergandengan tangan untuk memberantasnya namanya radikalisme. Serta mari kita sama-sama berjuang menjaga
toleransi di dalam warga masyarakat bangsa dan negara ini. Karena di akhir-akhir ini nilai-nilai toleransi sudah mulai pudar dan yang berkembang adalah intoleransi. Ya, lawan daripada nilai-nilai toleransi. Lantas di manakah kita akan belajar dengan nilai toleransi agar intoleransi tidak berkembang di dalam kehidupan kita? Maka mungkin kami bisa memberikan sebuah rujukan. Ketika kita melihat keluarga yang rukun, masyarakat yang akur, maka tempat kita berkaca adalah coba kita melihat di wilayah Kabupaten Tanah Toraja yang mulia ini. Toraja memiliki keunikan berbagai macam agama, golongan, hasta, adat, tetapi mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Bahkan Tanah Toraja memiliki sebuah simbol Misa Kadah di Potuo, Pantan Kadah di Pomante. Artinya apa? Ketika kita bersatu, ketika kita bergandengan tangan, maka insya Allah kita akan kuat dan kita pasti akan menang. Tapi kalau kita bercerai-berai, maka kita akan runtuh, maka kita akan terkalahkan, dan kita akan binasa atau mati. Luar biasa filosofi yang singkat ini. Ya. Maka mari kita melihat luar biasa ini. Antara pemerintah, ulama, mubalik dan mubaligat tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Karena mubalik itu adalah dokter jiwa yang harus mencas jiwa setiap insan yang hidup di permukaan bumi. Ya. Dewan Hakim serta perhadirin yang sama berbahagia. Mari kita taati pemimpin kita. Ya. Dan mari kita taat kepada aturan-aturan yang ada. Mengubah tatanan kehidupan tidak semudah yang kita bayangkan. Dan tidak seperti yang kita pikirkan, tapi butuh pengorbanan, butuh waktu yang panjang untuk bagaimana bisa mengubah tatanan itu. Olehnya itu, kita butuh kerjasama yang baik, kita butuh dorongan yang kuat, semangat yang kuat, untuk lebih banyak lagi belajar bagaimana mengatasi paham-paham radikal ini serta menjauhkan warga negara kita dari prinsip-prinsip intoleransi. Jemaah yang sangat berbahagia, maka saya mengajak kepada hadirin sekalian, boleh kita studi banding, boleh kita melirik bagaimana strategi, bagaimana alur yang dilakukan oleh warga masyarakat Toraja. Supaya apa? Kita dapat mengambil sebuah penyeimbang di dalam kehidupan kita. Bagaimana membangun kerukunan di dalam perbedaan itu. Kita jadikan sebuah perbedaan sebagai kekuatan buat diri kita. Sebagai simbol daripada negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi kita satu. Itu adalah sebuah simbol kekuatan kita. Kita melihat pada filosofi bangunan yang ketika mereka bersatu, maka dia akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Lihatlah gedung yang mewah ini. Dia memiliki beberapa unsur di dalamnya. Ada semen, kerikil, besi, kayu, bahkan air yang tidak pernah terlihat,
tapi semuanya memiliki andil, memiliki peran untuk bagaimana menyatukan itu semua sehingga menjadi sebuah kekuatan yang tak terkalahkan atau menjadi sesuatu kekuatan yang sangat kokoh. Begitu pula dengan masyarakat Indonesia yang mulia ini. Jikalau kita pengen kuat, jikalau kita pengen bersatu, disegani, bahkan penyakit-penyakit yang lainnya dapat terkalahkan dengan mudah ketika kita memiliki kesatuan dengan seperti dengan bangunan tadi. Hadirin yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, kami berpesan kepada diri pribadi dan kepada kita sekalian. Jikalau negara kita ingin aman, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, maka tak ada jalan lain selain kita kembalikan ikhtiar kita kepada Allah. Wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, laksanakan perintah Rasul, serta taati pemimpin-pemimpinmu selagi dia mengajarkan sesuatu perkara yang baik. Karena pemimpin itu adalah wakilnya Allah di permukaan bumi ini. Olehnya itu, jangan kita zalimi pemimpin kita. Jangan kita hianati pemimpin kita. Kita minta fatwa kepada ulama, kepada muballigh, agar kita bersinergi di dalam menjalankan apa-apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita ini. Sebagai kesimpulan daripada apa yang kami sampaikan, khususnya kita warga masyarakat yang baik, yang tidak ingin penyakit-penyakit atau paham-paham radikal ini menyebar baik dalam keluarga, masyarakat, agama khususnya, maka mari kita sing-singkan dengan baju kita. Kita bergandengan tangan, mulai dari pemerintah kepada ulama, para muballigh, dan seluruh warga masyarakat Indonesia, bahwa radikal itu adalah sesuatu hal yang sangat membahayakan untuk generasi kita ke depannya. Yang kedua, mari kita tanamkan pemahaman-pemahaman yang baik kepada generasi, kepada warga kita, agar menghindari, mengantisipasi berkembangnya yang namanya pemahaman-pemahaman intoleransi. Kita jalin keakraban seperti yang saya bahasakan tadi di Toraja, dengan berbagai macam agama, etnis, tapi memiliki satu kesatuan yang luar biasa. Hadirin yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan, tak enak rasanya jika tak jalan-jalan ke Kabupaten Tanah Toraja untuk bagaimana menyimak tentang bagaimana kerukunan yang terjalin di bumi Tanah Toraja ini. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.